Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ardisa Nada Lestari, mahasiswa pendidikan profesi guru Universitas Pasundan, Bandung. Berikut ini adalah video praktik pembelajaran saya dengan kompetensi dasar menganalisis struktur dan kaidah teks anekdot. Semoga dapat menginspirasi Bapak dan Ibu. Terima kasih, selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Sehat semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Semoga kalian sehat selalu ya. Silahkan kalian cek Google Classroom-nya. Kita akan absen dulu dan silahkan diisi ya absennya. Ya, 2 orang lagi. 1 orang lagi. Baik, sudah ya. Ya, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Makaila, tolong dipimpin untuk berdoa. Silahkan. Ya, Ibu. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajarannya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Ya, seperti biasa, sebelum mulai kita akan menyanyikan dulu lagu nasional ya, supaya lebih bersemangat lagi kalian ya. Lagu yang akan dinyanyikan yaitu Dari Sabang Sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Coba ada yang bisa menjelaskan apa arti lagu Dari Sabang Sampai Merauke? Mulki. Bagaimana Mulki? Ceritain tentang kebesaran negara Indonesia yang mempunyai banyak pulau. Yang lain, sepertinya mau menambahkan ya Giku. Menjunjung tinggi nasionalisme sama cinta tanah air, Bu. Iya, betul sekali ya. Jadi lagu itu menggambarkan bahwa Indonesia itu luas ya, dari Sabang sampai Merauke gitu, besar gitu. Ya, kita sebagai bangsanya juga tidak lupa untuk menjunjung tanah air kita, tanah air Indonesia. Baik, materi sebelumnya kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Atau masih lupa? Teks anekdot, Bu. Iya, teks anekdot. Teks anekdotnya tentang apa coba? Menceritakan kembali. Betul ya, kita minggu lalu belajar tentang teks anekdot, menceritakan kembali ya. Nah, kalau pengertian teks anekdot, masih ingat kan? Itu 2 minggu yang lalu ya, pengertian teks anekdot. Ada yang masih ingat tidak? Coba, Khayara. Teks anekdot adalah teks yang mengandung unsur kelucuan, humor, dan gunanya untuk menyindir suatu kejadian di keseharian. Ya, betul, baik. Seperti yang kalian tahu, hari ini kita masih belajar tentang teks anekdot ya. Tapi sebelumnya, Ibu akan seperti biasa akan memberikan prates dulu ya. Baik, kita mulai ya.
pembelajarannya adalah kalian harus mengidentifikasi struktur dan kaidah teks anekdot. Nah, ini ada capaian pembelajarannya. Yang pertama, kalian harus mampu ya menganalisis struktur dan kebahasaan, tadi sudah disampaikan. Kemudian ini ada indeks pencapaian kompetensinya. Yang pertama, kalian harus mampu menentukan 5 struktur yang ada di dalam teks anekdot yang dibaca. Kemudian kalian juga harus mampu menentukan 6 ciri kebahasaan yang terdapat pada teks anekdot yang dibaca. Dan yang terakhir, kalian harus mampu menyimpulkan 5 struktur dan 6 ciri kebahasaan pada teks anekdot yang dibaca. Ini akan Ibu beri penjelasan dulu ya. Yang pertama itu tentang struktur, kemudian ada kaidah kebahasaan, dan juga ada unsur kesastraan, dan terakhir menyimpulkan. Ya. Baik, ini ada struktur teks anekdot. Jadi struktur teks anekdot itu ada 5 ya. Yang pertama itu abstraksi atau abstrak. Yang kedua orientasi, yang berikutnya krisis, kemudian ada reaksi, dan juga ada koda. Nah, abstraksi adalah pendahuluan atau bagian pembuka. Ya, untuk orientasi adalah awal suatu kejadian atau saat cerita mulai bergulir. Ya, kemudian ada krisis ya. Krisis ini adalah puncak cerita, biasanya berisi konflik atau masalah yang terjadi pada karakter. Kemudian ada reaksi. Reaksi ini adalah hal yang dilakukan karakter setelah mengalami krisis. Ya, berikutnya ada koda, yaitu bagian penutup berisi amanat atau kritikan. Ya, nah sekarang kita akan baca teks ya. Cara keledai membaca buku. Alkisah, seorang raja bernama Timur Leng menghadiahi Narsudin seekor keledai. Narsudin menerimanya dengan senang hati, namun Timur Leng memberi syarat agar Narsudin mengajari terlebih dahulu keledai itu agar dapat membaca. Timur Leng memberi waktu 2 minggu sejak sekarang kepada Narsudin. Stop. Nah, coba Mulki, apakah teks ini adalah teks anekdot? Ya, Bu. Ya, ada kritikannya di situ Mulki? Ada, Bu. Apa kritikannya? Yang namun, Bu. Baik, ada yang lain, pendapat lain, ada yang bisa jawab? Daerah, Bu. Yang mana? Yang jadi kalau kita juga membuka buku tanpa mengerti isinya, berarti kita sebodoh keledai, bukan? Nah, betul Hayara. Jadi ini ya yang dijadikan kritiknya itu. Baik, tadi sudah dijawab oleh Mulki, teks ini adalah teks anekdot. Mari kita analisis berdasarkan strukturnya. Nah, ini adalah hasil analisis struktur teks anekdot. Nah, di sini ada kata-kata Alkisah, seorang raja bernama Timur Leng menghadiahi Nasruddin seekor keledai. Nah, ini masuk ke dalam abstraksi ya. Berikutnya kaidah kebahasaan. Nah, ini harus diperhatikan ya. Ibu akan menjelaskan tentang kaidah kebahasaan. Jadi, teks anekdot itu yang pertama menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu ya. Yang kedua, teks anekdot juga menggunakan kalimat retoris. Nah, ini nih yang menarik. Ada yang tahu apa itu kalimat retoris? Saya, Bu. Baik, silahkan. Kalimat pertanyaan yang tidak ditunjukkan untuk mendapatkan jawabannya. Betul sekali, bagus. Nah, kelompoknya itu yang pertama Bagas, Neila, Aisyah, Puspa. Kemudian yang kedua ada Giku, Rafa, Darin, Makaila. Yang ketiga Mulki, Neisha, Salsa, Syahla. Yang keempat ada Gibran, Vanessa, Syifa, dan Khayara ya. Ibu bagikan. Nah, untuk lembar kerjanya Ibu akan jelaskan terlebih dahulu ya. Kalian dianjurkan nanti Ibu lembar kerjanya ini menggunakan media Canva. Jadi silahkan kalian kerjakan sekreatif mungkin ya. Boleh mau diedit gimana juga bebas, terserah ya. Sudah terlihat? Sudah ada ya? Nah, di sini ada nama, kolom nama silahkan diisi namanya, kemudian tanggal ya, nilainya tidak perlu diisi ya. Hanya nama dan tanggal saja. Kemudian di sini ada teks. Nah, ini ada teks. Silahkan kalian analisis teks tersebut.
langsung bergabung ke grupnya masing-masing. Nilai-nilai kehidupan. Kalau itu kok belum beres. Di atasnya ada yang aplikasi kan Ibu? Nilai-nilai kehidupan. Nya Bagas untuk melakukan presentasi pertama ya. Dan tolong dikomentari oleh kelompok 2 yaitu kelompoknya Mulki, Naila, terus Syahla, terus ini sama Salsa ya. Ya, silahkan boleh dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Makalana Kalista. Jadi saya perwakilan untuk presentasi kelompok 4. Jadi di sini saya akan mempresentasikan kaidah kebahasaan yang ada dalam teks anekdot tersebut. Kaidah kebahasaannya pertama ada kalimat retoris, itu tunggu dulu, kamu tahu siapa Devano dan Keisha. Lalu kalimat menyatakan peristiwa masa lalu pada suatu hari. Kata kerja aksi itu contohnya ada memanggil, memasukkan, menerima, menyodorkan, menjawab, menunggu, dan meminta. Kalimat seru itu pintar kamu tahu mereka anak artis. Nah, sedangkan saya kan anak penjual ikan. Lalu ada konjungsi waktu, itu contohnya setelah beberapa jam kemudian dan beberapa menit kemudian. Lalu yang kalimat seru itu itu sama yang sebelumnya. Baik. Sudah ya, berarti ya sudah lengkap. Baik, terima kasih Makaila. Silahkan berikan komentarnya untuk kelompok. Tepuk tangan dulu, terima kasih udah ngingetin. Tepuk tangan. Baik, silahkan kelompoknya Giku, kelompok Bagas juga untuk memberikan komentarnya terhadap pekerjaan kelompok Makaila. Mungkin ada yang berbeda, Pendapat silahkan. kelompok saya Bu tentang kalimat retorisnya itu kan ya itu yang ditanya si Soima kan yang nanya ke pelayan. Nah itu kan si pelayan yang menjawab, jadi itu bukan retoris menurutku. Yang retoris itu yang ininya, yang masa kakak artis terkenal cuman 5.000 aja harus dikembaliin, yang itu menurut saya itu sih. Betul. Ya Ibu setuju dengan pernyataan Bagas. Kalimat retorisnya yang kalimat berikutnya ya, bukan yang atas, karena yang atas masih ada jawabannya. Baik, terima kasih. Baik, sudah selesai ya untuk pembelajaran hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalian juga sudah mempresentasikan struktur dan kaidah teks anekdot ya. Nah, kalian juga sudah mempelajari ya serangkaian kegiatan-kegiatan pembelajaran teks anekdot ini. Nah, di pertemuan berikutnya kalian akan mempelajari teks yang baru, yaitu teks biografi ya. Jangan lupa dibaca-baca tentang teks biografi. Nah, untuk menutup kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu juga akan membagikan link pasca tes ya, seperti biasa. Ya, sudah muncul ya. Ya, silahkan dikerjakan. Baik, kita mulai ya. Posisi pertama Neila. Baik. Tepuk tangan untuk Neila. Baik. Terima kasih ya. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Kita sudah membahas tentang seluk-beluk teks anekdot 3 minggu ini. Terima kasih juga untuk kalian yang sudah hadir hari ini. Semoga sehat selalu. Untuk menutup kegiatan pembelajaran ini, mari kita tutup dengan doa. Silahkan Makaila tutup dulu dengan doa. Silahkan pimpin doa dulu ya. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajarannya, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai.
Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.